Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bu Ulfi. Kali ini kita akan belajar materi pendidikan kepribadian muslim, yaitu tentang menjadi pribadi mandiri. Apakah kalian sudah menjadi pribadi mandiri? Atau mungkin masih ada yang bingung, memangnya pribadi mandiri itu yang seperti apa ya? Oke, kita langsung saja. Silakan duduk manis dan simak materinya sampai habis. Nah, anak-anak, apa sih pribadi mandiri itu? Mungkin selama ini kita lebih mengartikannya mandiri itu adalah melakukan segala hal sendiri gitu ya, tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, tetapi ternyata mandiri itu bukan hanya dalam melakukan saja ya, tetapi juga dalam hal merencanakan, berperan, dan juga bertanggung jawab atas segala hal keputusan yang telah kita ambil dalam kehidupan kita. Artinya, mandiri itu ketika kita mampu merencanakan untuk melakukan suatu hal, melakukannya dan sampai berani menghadapi segala resiko dan konsekuensi atas apa yang dilakukan. Itulah yang dinamakan dengan mandiri ya. Nah, dan tuntutan menjadi pribadi yang mandiri ini adalah tuntutan alamiah yang terjadi pada setiap orang, namun tidak semua orang mampu melakukan menjadi pribadi yang mandiri. Jadi dalam arti setiap kita tumbuh dan berkembang, kita dituntut secara alami untuk bisa belajar melakukan segala halnya mandiri. Nah, tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukannya, yang artinya bisa saja orang dewasa pun meskipun usianya sudah di atas kita, tapi masih bergantung kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana perilaku mandiri menurut Al-Quran? Nah, seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, di sana terdapat ayat yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan atau nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Yang mana makna dari ayat tersebut adalah Allah itu menuntut kita untuk mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dan untuk memperbaiki diri ini tentu saja harus dengan upaya dan jerih payah dari diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kemudian apa saja sih macam-macam kemandirian itu? Nah, di sini disebutkan macam-macam kemandirian itu ada 4. Cuman di sini Ibu menambahkan satu di antara kemandirian intelektual, Ibu tambahkan dengan kemandirian spiritual. Nah, jadi ketika kita memasuki jenjang setiap tahapan masa perkembangan, itu kita akan memiliki tugas-tugas perkembangan, termasuk ketika kalian memasuki tahapan perkembangan remaja. Remaja itu dituntut untuk mampu mandiri dalam 4 hal ini, yaitu mandiri secara emosional, mandiri secara intelektual dan spiritual, kemandirian sosial, dan kemandirian ekonomi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada kemandirian emosional. Ciri dari orang yang sudah mampu mandiri secara emosional adalah mampu mengendalikan emosinya ketika sedang marah, sedih, kesal, atau dia juga mampu mengekspresikan emosi dengan tepat, mampu memahami dirinya sendiri, mampu memotivasi diri ketika dia sedang terjatuh atau sedang terpuruk, dan tidak mudah putus asa, juga mampu menerima diri, tidak mudah insecure, juga mampu memahami emosi orang lain. Kemudian yang kedua itu ada kemandirian intelektual. Kemandirian intelektual ini termasuk juga kemandirian ketika kalian belajar. Jadi bagaimana kalian mampu belajar secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain, atau mampu mengambil keputusan tanpa bantuan dari orang lain. Nah, ciri dari orang yang sudah mampu mandiri secara intelektual adalah dia mampu menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang lain, yang artinya ketika kamu memiliki masalah, kamu bisa mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dan kemudian dalam pengambilan keputusan itu juga tidak yang terburu-buru, tetapi yang difikirkan secara matang.
difikirkan baik-baik, difikirkan apa saja nanti konsekuensi yang akan dihadapi dan apa saja resiko yang akan nanti kamu dapatkan dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian ciri yang lainnya yaitu mampu percaya diri ketika memberikan pendapat dan juga memiliki target serta tujuan hidup yang jelas. Nah, kemudian yaitu ada kemandirian spiritual. Nah, kemandirian spiritual ini yang berhubungan dengan keterikatan ibadah kita kepada Allah ya. Nah, ciri dari orang yang sudah mampu mandiri secara spiritual adalah dia mampu memiliki kesadaran beragama yang tinggi dan mampu melakukan ibadah tanpa harus disuruh orang lain, yang dalam arti ketika misalkan sudah waktunya untuk sholat, untuk beribadah, ya dia bisa melakukan itu tanpa harus diminta atau tanpa harus disuruh oleh orang lain. Jadi memang sudah melakukan atas kesadaran dirinya sendiri. Kemudian memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga kemudian ada kemandirian sosial. Kemandirian sosial ini dicirikan dengan seseorang mampu membangun pertemanan yang luas, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki rasa empati terhadap orang lain, juga tidak bergantung pada orang lain. Karena ada saja ketika seseorang tidak mandiri secara sosial, dia itu tidak mampu untuk berkembang dalam membentuk sebuah pertemanan. Jadi hanya memiliki teman yang itu-itu saja, tidak mau atau tidak ada kemauan untuk bergaul dengan orang lain dan hanya bergantung pada salah satu orang saja. Kemudian yang keempat yaitu ada kemandirian ekonomi. Ciri dari orang yang sudah mampu mandiri secara ekonomi adalah dia mampu mengelola keuangan dengan baik, menggunakan uang sesuai kebutuhan, rajin menabung, serta mampu menghasilkan uang sendiri. Nah, setelah tadi materi yang Ibu sampaikan, coba sekarang kita refleksikan dulu kepada diri kita, kepada anak-anak. Silahkan, apakah kalian sudah mandiri? Apakah kalian sudah menjadi seorang pribadi yang mandiri? Nah, jika sudah, silahkan kalian tuliskan kemandirian secara emosional sudah kamu rasakan seperti apa, kemandirian intelektual yang sudah kamu rasakan seperti apa, apakah sudah tercapai belum menjadi seorang pribadi yang mandiri, baik itu secara kemandirian spiritual, sosial, dan ekonomi. Ini bisa kalian tuliskan di notes kalian masing-masing ya. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita terus menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.